wabarakatuh. Alhamdulillah, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Bapak Prof yang sama kita hormati, Bapak Ibu mahasiswa ketiga yang saya hormati, terima kasih atas perhatian dan supportnya dari ucapan selamat. Walaupun saya merasa ini tugas yang sangat berat ya, dan tidak terpikir juga awalnya di sini, tapi karena dorongan dari dosen-dosen kita, Pak Prof, mudah-mudahan bisa amanah di sini. Baik Bapak Ibu, ini tugas materi kita tentang dasar, tujuan, dan kurikulum. Sebenarnya karena memang di tingkat S3 ya, dan ini memang kita bahas secara satu kali pertemuan. Sebenarnya kalau di S1 ini harus satu-satu ini, dasar aja dulu. Tujuan ya, kurikulum. Karena memang ini sudah tingkatan di level S3 ya, makanya memang satu kali tahapan pembahasan saja. Tapi ketika Bapak Ibu secara person ada yang tidak background dari pendidikan, seperti tadi yang kata Ibu, ya ini memang agak masalah dikit ya Pak Bro. Jadi ini agak butuh pendalaman lagi. Bapak Ibu harus membaca teori-teori tentang ini ya, supaya lebih bisa merasakan hakikat dari ketiga komponen ini. Jadi kalau dalam sistem pendidikan Islam ini sebenarnya sudah termasuk komponen ini, komponen tujuan, komponen kurikulum. Bahkan kalau hakikat kurikulum itu kata Raptiller itu minimal komponen kurikulum itu ada 4 kan, yaitu apa tujuannya, apa materinya, kemudian bagaimana cara mengajarkannya, lalu bagaimana memastikan dia berhasil atau tidaknya. Jadi ada situ tujuan, ada metode, kemudian ada materi, lalu ada evaluasi. Itu inti dari kurikulum. Walaupun nanti kurikulum itu punya makna sempit dan makna luas, makna sempit. Kalau makna sempitnya ya dia adalah mata pelajaran, dia adalah perencanaan pembelajaran, dia adalah program studi gitu. Tapi makna yang lebih luas, kalau Pak Sabrul Nurdin sebagai pakar kurikulum kita mengatakan makna yang luasnya segala pengalaman belajar yang dialami siswa itu adalah kurikulum. Kan kurir kan, yang jalan yang dilalui. Jadi apapun yang dilaluinya itu kurikulum dalam makna yang luas. Tapi dia ketika dipersiapkan, direncanakan, kalau kita menyujuk kepada undang-undang, ya memang kurikulum itu dalam bentuk perangkat hal yang direncanakan ya, program-program perencanaan yang akan diterapkan dalam pendidikan ini. Tapi menariknya, kita harus melihat hubungan antara yang dari awal sampai sekarang. Hakikat manusia, kita bicara hakikat pendidikan, kita bicara tujuan, ini harus nyambung. Kemarin manusia itu adalah makhluk tertinggi paling mulia ya, yang tentu kemuliaan itu ketika dia menjadi insan kamil, tetapi dia yang modal utamanya adalah fitrah gitu kan. Tetapi kemudian manusia itu berpeluang untuk melenceng dari fitrahnya, maka butuhlah tarbiyah, butuhlah ta'lim. Bagaimana mendidik anak itu, manusia itu supaya tetap pada fitrahnya, sehingga dia menjadi insan kamil, gitu ya. Nah, jadi itu pentingnya pendidikan. Lalu apa sih tujuan pendidikan ini? Kembali ke situ, kembali ke manusia tadi, supaya dia menjadi manusia yang sungguh tadi. Makanya kalau dalam kajian-kajian pemikiran pendidikan, kalau Pak Prof mungkin seringkali mengarahkan kita dulu nulis, kalau pemikiran itu, kalau si pemikir itu bicara tentang manusia, itu lebih dahulukan dulu itu. Karena dia pandangannya terhadap manusia itu akan mempengaruhi pikiran-pikiran komponen pendidikan yang lain. Kalau kita kemarin sepakat bahwa manusia adalah makhluk tertinggi, dia punya fitrah yang luar biasa sehingga dia menjadi insan kamil ketika dia bertindak sebagai manusia yang ideal gitu kan. Maka tujuan pendidikan itu juga demikian. Saya sering menggunakan istilah itu, beberapa referensi yang kita baca kalau dalam filsafat itu memanusiakan manusia, tentu manusia perspektif Al-Quran tentunya. Kalau Pak Ramayulis menggunakan, dan beberapa penulis lain menggunakan istilah insanul kamil. Jadi kita bicara tataran filosofis dulu Bapak Ibu. Kalau tadi bicara tentang TIU, TIK itu sudah istilah lama ya. Itu bagaimana tujuan di sekolah itu sangat teknis itu. Tapi kalau sekarang ini kita bicara filosofis, ada yang membuat tingkatan tujuan tertinggi, tujuan umum, tujuan khusus, tujuan sementara ya.
Tapi yang paling Abu Hamadi menulis itu sebenarnya dalam menu pendidikan, ya, diikuti oleh Bu Zakia Derajat, diikuti oleh Pak Ramayulis, ya, tentang istilah-istilah itu. Tetapi yang tataran filosofisnya tentu kita lihat yang tertinggi tadi, tujuan tertinggi pendidikan itu apa? Ini yang filosofis, dan itu tidak bisa diukur sebenarnya, ya. Kalau dalam istilah mereka, insanul kamil. Jadi tujuan pendidikan itu adalah al-insanul kamil, mewujudkan insan kamil. Apa indikator insan kamil itu? Itulah manusia yang beriman bertakwa, manusia yang menjalankan fungsinya sebagai hamba Allah dan khalifah di muka bumi. Manusia, kalau istilah Prof. Jaya dulu, yang memiliki 5H, ya, hablum minallah, hablum minan nas, hablum minan nafsi, hablum minal alam, gitu kan. Jadi itu modal dia menjadi khalifah sebenarnya. Pada akhirnya adalah puncaknya adalah hasanah fid dunia, hasanah fil akhirah. Bahagia dunia akhirat. Gimana mau mengukur itu kan? Gimana orang mengukur bahagia di akhirat? Ya, tapi itulah tujuan tertinggi. Dimanapun katanya, dimanapun pendidikan itu Islam itu berada, di negara manapun, di zaman apapun, pasti pendidikan itu mengarah ke sana. Bagaimana orang itu beriman bertakwa, bagaimana orang itu jadi khalifah, bagaimana orang itu menjadi Abdullah, bagaimana dia menjadi bahagia dunia akhirat. Itu kan kalau sudah tercapai kan tak ada lagi itu yang kurang itu kan. Udah luar biasa itu. Jadi kalau tujuan-tujuan materi, jadi ini jadi itu, profesional di bidang ini, itu tujuan-tujuan yang jauh di bawahnya itu. Terserah mau jadi dokter, mau jadi apa, itu kan tujuan-tujuan sementara itu, atau tujuan khusus itu. Yang semua profesi itu, semua lulusan, kalau sekarang istilahnya profil lulusan ya. Semua profil lulusan dari perguruan tinggi yang dibuat itu pada hakikatnya menuju kepada tujuan yang tertinggi tadi. Bagaimana mereka itu menjadi insan kamil, dokter yang bahagia dunia akhirat, gitu kan? Bagaimana menjadi ekonom yang bahagia dunia akhirat, bagaimana ulama juga begitu, gitu. Nah, ini yang harus dituju. Bagaimana cara untuk mencapai tujuan itu? Barulah tadi muncul bahwa pendidikan itu harus punya dasar, gitu. Apa dasarnya? Tadi sudah disebutkan, ada dasar pokok, ada tambahan, gitu ya. Tapi yang paling penting itu adalah dasar Quran hadis. Jadi dalam kerangka sistem pendidikan Islam menjadi tujuan utama itu Quran hadis. Yang original ya, pendidikan Islam yang ori itu idealnya itu bersumber dari Quran hadis. Dalam bahasa Prof. Abdul Mujib ya dengan itu disebut dengan model idealistik. Idealnya pendidikan Islam itu betul-betul berkembang purenya itu ya dari Quran hadis. Bagaimana cara mendidik orang? Tengok Quran. Bagaimana Luqman mendidik anak? Bagaimana cara mendidik orang? Tengok Nabi. Bagaimana Nabi mendidik sahabat-sahabat? Metode apa yang harus dilakukan? Tengok Quran, tengok hadis. Itu yang aslinya seperti itu. Ideal. Lalu bagaimana dengan kalau tak ada dalam Quran hadis? Ada Quran, ada hadis. Atau bagaimana sekarang seperti kita belajar pakai Zoom? Apakah ada pada zaman Nabi? Kan tidak ada. Apakah boleh kita pakai ini? Maka ini namanya bukan model idealistik. Ini namanya model pragmatis. Bolehkah itu? Boleh. Ada 3 yang ditawarkan Abdul Mujib untuk membuat program mengembangkan pendidikan itu dengan menggunakan model pragmatis itu. Yaitu ada yang disebut dengan adopsi, ada yang disebut dengan asimilasi, dan yang ketiga adalah legitimasi. Adopsi ketika ada model pendidikan yang di luar Islam, tetapi itu bagus, ya, bagus, tidak bertentangan dengan yang pertama yang ideal tadi, tak ada bertentangan dengan hadis, maka itu kita adopsi, ambil aja semuanya. Seperti ini, kita gunakan Zoom, kan tidak masalah. Apa dosa di sini? Kan nggak ada dosanya kan? Ya kita ambil, tak ada bertentangan dengan hadis. Tapi kemudian ada yang perlu disesuaikan. Orang Barat katakanlah menggunakan klasikal berjenjang pendidikannya seperti ini, ada klasikal gitu kan, pakai sepatu bagai kan, duduk di kursi gitu. Itu kita harus kita asimilasi. Islam harus mengambil itu, boleh mengambil itu, tapi menyesuaikan. Laki-laki perempuan mesti dipisahkan. Di Barat tidak ada pemisahan-pemisahan itu kan, itu namanya asimilasi. Lalu yang ketiga adalah legitimasi. Ketika ada teori-teori pendidikan di Barat, mereka temukan ternyata di Islam juga ada. Cuma selama ini kita tidak tahu, tidak terumuskan dalam bentuk teoritik. Kemudian kita tahu ada ayatnya, ada hadisnya. Seperti katakanlah Daniel Goleman menemukan istilah kecerdasan emosional.
Dan itu bukunya bestseller di masanya. Atau Danah Johar dan Ian Marshall menulis Spiritual Question, Spiritual Intelligence. Dan itu juga bestseller di masanya. Lalu orang Islam pun memandang, oh ini banyak dikaji dalam Ihya Ulumuddin juga ada tentang kalbu, tentang tazkiyatun nafs. Ada. Itu namanya legitimasi. Maka kesimpulannya dasar itu harus Quran hadis, ya. Baru nanti pengembangannya ijtihad tadi. Boleh saja dimanapun berada, ya, dasar kita. Makanya nanti ada dasar tambahan itu kan, dasar operasional ya. Politiknya, sosialnya, ekonominya, psikologinya, filosofisnya. Itu menjadi pertimbangan kita untuk mengembangkan pendidikan Islam. Tetapi tak boleh bertentangan dengan Quran hadis. Jadi dasar utama itu Quran hadis. Gitu kira-kira. Lalu yang terakhir, kalau sudah begitu dasarnya, maka disusunlah pendidikan itu. Bagaimana format kita membuat pendidikan? Mau di TK, mau formal, informal, mau informal, kembangkanlah dengan kreativitas kita. Maka pengembangan itu namanya kurikulum. Dan ketika kurikulum itu bicara apa, lebih teknis kan, apa tujuannya, apa materinya, bagaimana tahapan-tahapannya, siapa gurunya, apa fasilitasnya, gitu kan. Yang tadi dalam istilah Arab Thailand menyebut paling tidak 4 itu. Apa tujuannya, apa materinya, apa metodenya, bagaimana mengevaluasinya itu tak boleh lepas dari dasar tadi. Dan yang paling masalah yang seharusnya bicara kurikulum yang sering kali diperbincangkan di tingkat S3, S2 itu sebenarnya adalah tentang dikotomi ilmu. Masalah utama kita itu dikotomi ilmu. Bahwa kurikulum kita selama ini banyak bercorak sekuler. Kan? Padahal sebenarnya sistem pendidikan Islam di Indonesia itu sebagai bagian dari sistem pendidikan nasional, baik di perguruan tinggi umum, dia juga ketika di sana ada orang Islam seharusnya tetap menerapkan pendidikan Islam. Tetapi kecenderungannya kan kita sekuler. Kalau kita di tarbiyah, kita kan mempelajari Ibnu Khaldun, kita mempelajari tentang pemikiran Al-Ghazali, kita juga mempelajari pemikiran John Locke, kita juga mempelajari tentang pemikiran John Dewey, kita juga mempelajari Paulo Freire, kita juga mempelajari tentang pemikiran-pemikiran Albert Bandura tentang pendidikan. Tapi coba aja orang UNP, dia mau nggak mempelajari pendidikan Ibnu Khaldun, pendidikan Al-Ghazali? Karena kan pemikiran pendidikan juga kan. Begitu tampak jelas kan dikotomi itu. Dibilang orang pun tak ada, tapi faktanya ada. Sehingga pada akhirnya tataran paling teknis, ya hanya peduli kepada agama itu, ya hanya guru-guru agama. Gitu. Yang guru-guru non-agama, mereka tidak punya beban tanggung jawab tampaknya gitu kan. Nah itulah yang kemarin disadari oleh Pak MNU, Musliar Kasim ketika Wamendikbud, ada Sawal Gultom ketika itu yang di Puspurnya, mereka menyadari kondisi ini. Kalau Bapak Ibu lihat YouTube mereka di seminar, apalagi Sawal Gultom itu tegas-tegas itu. Maka mereka membuat kurikulum dulu itu K13 itu ada KI1, KI2. Supaya mengikat, tidak ada pisah-pisah antara, jadi semua guru-guru itu harus membawa misi mendidik orang supaya punya kecerdasan spiritual. Ini amanah undang-undang Sidiknas yang tujuannya adalah beriman bertakwa. Sayangnya ketika Anies jadi menteri, ini dirubahnya karena mendengarkan saran-saran dari banyak orang, tapi mungkin dia tidak paham tentang ruh dari perjuangan MNU, sehingga KI1, KI2 itu yang ada cuma KI-nya tanpa ada KD, tak ada kompetensi dasarnya, sehingga sekarang pembelajaran sikap spiritual sosial di sekolah itu hanya indirect, bukan direct, kecuali guru agama dan PKN itu ada KD-KD-nya, tak ada pembelajarannya. Tapi yang guru selain itu sekarang tak ada lagi. Padahal masa awal ke-13 itu semua mata pelajaran ada KD yang mengikat KI1, KI2. Supaya semuanya bertanggung jawab untuk menanamkan sikap spiritual, sikap sosial. Jadi saya kira ini panjang perdebatannya. Makanya seharusnya nanti kita harus merujuk kepada, jadi saya katakan belajar kurikulum seharusnya Bapak Ibu mengambil teori dari tokoh-tokoh pendidikan Islam. Bagaimana Ibnu Khaldun menggunakan istilah ilmu kauniyah, ilmu nakliyah. Al-Ghazali menggunakan istilah ulumus syar'iyyah, ulumu ghairu syar'iyyah. Lalu dia menggunakan istilah fardu ain, fardu kifayah, bahkan ada ilmu haram, bahkan ada ilmu yang terpuji tapi tercela dan lain sebagainya. Jadi nanti sebenarnya ini bukan mendikotomi tapi hanya mengklasifikasikan saja. Saya kira itu nanti terlalu panjang
kita minta arahan dari Pak Prof untuk mengikat, membungkus materi ini sehingga ini betul-betul mesti dikuasai tuntas oleh Bapak Ibu di level S3 ini. Terima kasih Pak Prof.